Ketika anggaran itu sudah ditetapkan, sudah dicakai ya sekian rupiah gitu kan, berarti kan ada dari kita harus dari kebutuhan kita tuh kita harus memilih. Berarti ada hubungannya dengan prioritas juga ya Pak ya di situ ya, ketika bermanfaat buat masyarakat harus kita dukung dan harus kita fasilitasi. Harus kita fasilitasi lewat anggaran, lewat apapun itu hukumnya seperti wajib. Ketika kita sudah dianggarkan, spesifikasinya sudah ditulis, sudah diidentifikasi, barangnya seperti ini. Pas pembelian sudah discontinue. Kalau sembarang tunduk nanti kualitasnya yang dikerjakan bisa berkurang. sekali lagi analisis itu juga menjadi bagian penting dari proses perjalanan ini agar tetap transparan dan akuntabilitas itu tadi ya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita pastinya di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini pun pasti obrolnya juga akan sangat menarik. Kita punya tema identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita aja misalnya di rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari mau belanja kan juga pakai pikir-pikir, ini butuh atau pengen, ini ada dananya atau enggak gitu ya, nggak asal check out aja. Apalagi kalau kali ini pemerintah yang akan mengadakan begitu ya. Tentu dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak hanya identifikasi kebutuhannya, namun juga ada analisis pasarnya. Lebih jelasnya seperti apa? Bersama dengan saya sudah hadir kedua narasumber yang luar biasa. Kita akan ngobrol santai. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Agus Budi Handoyo, Pejabat Fungsional Umum Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Agus? Terima kasih, baik. Alhamdulillah, Mbak Tako. Selalu semangat ya Pak? Semangat. Luar biasa. Dan selain Pak Agus juga hadir bersama dengan kita ada Bapak Timbul Suryanto, anggota Komisi C DPRD DI. Apa kabar Pak Timbul? Kabar baik Mbak Tako. Luar biasa. Sehat semangat. Salam sehat semangat, itu yang paling penting. Sehat dan kemudian semangat. Kalau dua-duanya udah kita punya, siap untuk melayani masyarakat tentu saja ya Pak ya. Nah ini kita kan ngobrol mengenai identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Izin saya mau ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak, yang dimaksud identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa itu yang seperti apa sih Pak? Apakah ya kayak misalnya kayak saya ini sebagai ibu rumah tangga mau belanja untuk kebutuhan di rumah, terus ngelis misalnya, ini yang saya butuhkan, ini yang masih ada di rumah, kemudian budgetnya cukup, atau seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Tako. Ya, jadi untuk bisa kita tidak menjadi boros ya. Artinya ketika anggaran itu sudah ditetapkan, sudah dicakai ya sekian rupiah gitu kan, berarti kan ada dari kita harus dari kebutuhan kita tuh kita harus memilih A, B, C, D, E gitu kan ya. Katakanlah kita pengen kursi. Lah kita tuh cuma butuh kursi rapat, artinya masa kita beli kursi direktur gitu kan ya. Walaupun bagus tapi kan tidak sesuai pada tempatnya. Betul. Jadi identifikasi itu ya sesuai kebutuhan dulu biar supaya kita tuh belanjanya tepat sasaran. Kemudian juga tidak membeli barang yang tidak perlu. Artinya kan kalau kita cukup dingklek, kenapa kita harus beli tangga gitu kan, misalnya. Kemudian itu juga dengan barang yang tepat atau dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan kita, artinya kan budgetnya juga bisa sesuai. Betul. Jadi tidak terlalu berlebihan. Kemudian bisa anggarannya sedang berjalan itu bisa menjadi lancar karena tidak ada lagi pemborosan. Wah ini kurang nih. Nah harusnya harusnya beli kursi 10 jadi nambah 15, jadi kan kurang gitu misalnya. Kemudian juga disesuaikan juga dengan rencana kerja kita. Artinya ketika kita merencanakan berarti sudah
sudah tepat dengan sasaran dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi dulu ini ruang rapat butuhnya hanya 20 kursi. Berarti kan kita maksimal belinya 20 dong, jangan 30 gitu kan. Jadi tidak ngobrol-ngobrol lah gitu misalnya gitu. Gitu, mungkin itu dulu. Berarti ada hubungannya dengan prioritas juga ya Pak ya di situ ya. Ketika kita mengidentifikasi mana sih yang paling penting, mana sih yang paling perlu gitu, apakah betul Pak? Ya, skala prioritas itu penting dikala antara kebutuhan dan anggaran itu tidak sinkron. Jadi saya butuh beli rumah tapi anggaran saya cuma bisa bikin kamar nih, gitu kan. Nah berarti kita apa dulu yang mesti disesuaikan? Ya. Apakah tanah yang selebar itu akan kita buat rumah yang sama dengan lebar tanah atau kita cukupkan dulu anggaran ini bisa buat tembok 4 lapis ya kita buat tembok dulu lah gitu. Mungkin begitu kira-kira. Intinya gini Mbak. Gimana tuh Pak? Intinya itu kan karena ini yang kita bicarakan soal anggaran-anggaran proyek-proyek kepemerintahan itu tentunya pasti memerlukan perencanaan dulu. Perencanaan dan mengingat anggaran. Nah, setelah perencanaan ada, dianggarkan, nah itu baru menentukan sesuai kebutuhan. Ya. Kebutuhannya misalkan yang dikatakan Pak Slamet butuh kursi 5, ya direncanakan 5 aja, enggak 10 gitu toh Pak. Yang dimaksud seperti itu kan. Nah ini harus betul-betul tepat dan efisien karena menyangkut dengan anggaran. Betul, ya. Jadi ada kata-kata perencanaan, kemudian berhubungan dengan anggaran harus tepat dan efisien. Salah satunya ya makanya kenapa perlu diidentifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa ini. Karena jadi kalau identifikasi itu, mohon maaf ya. Silakan Bapak. Identifikasi itu hanya sebagian kecil sekali dari sebuah proses yang panjang dalam pengadaan barang jasa. Artinya ketika awal itu direncanakan pagu anggaran daerah itu sekian triliun, kemudian dibagi lagi disetujui oleh DPR, dari DPR OPDA mendapat sekian, OPDB sekian, artinya sudah dipondok-pondok gitu kenapa? Jadi sesuai dengan kebutuhan usulan mereka masing-masing. Nah, identifikasi itu berlangsung pada semua OPD. Artinya ketika mereka membelanjakan itu pun mereka harus melihat dokumen anggarannya dulu. Ini saya sudah merencanakan beli printer nih. Loh kok saya mau membelanjakannya PC kan nggak tepat, gitu. Misalnya seperti itu ya Pak. Artinya kan saya sudah merencanakan mau beli komputer, kemudian saya mau merencanakan beli sesuai dengan kebutuhan saya. Artinya kan dia juga sudah mempunyai, at least dia sudah mempunyai ruang rapat misalnya. Tidak punya ruang rapat beli viewer kan itu sudah ini ya perencanaan yang tidak matang begitu. Kira-kira seperti itu lah. Bahwa identifikasi kebutuhan itu sebenarnya hanya bagian kecil, tetapi kemudian itu sangat mempengaruhi dalam baik perencanaannya, kemudian penganggarannya maupun pada belanjanya, begitu kan Pak? Iya, betul. Ya, dan di sisi lain ada hal juga dari rangkaian tadi yaitu adalah analisis pasar. Betul ya Pak ya. Nah, kalau analisis pasar ini proses yang seperti apa lagi Pak? Jadi kalau analisis pasar itu proses setelah kita mengidentifikasi barang yang akan kita beli. Artinya ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang itu proses yang berbeda, bisa jadi berbeda ya. Karena identifikasi itu sendiri, analisa pasar itu adalah satu hal yang lain. Ketika kita mengidentifikasi kita butuh mikrofon. Saya butuh mikrofon ini, saya butuh untuk peralatan penangkap suara, katakanlah. Mikrofon dikatakan. Nah, mikrofon yang jenis apa? Yang di luar atau yang clip on? Nah, kan itu sesuai kebutuhan. Wah, saya pengen sambil jalan-jalan, saya nggak mungkin bawa mic gini dong, sambil jalan-jalan, ya kan? Nah, artinya itu saya identifikasi. Nah, kemudian dari clip on, ketika kita masuk ke analisis pasar, clip on tidak hanya satu macam, banyak macam, gitu ya. Dari merek A, B, C, D, E. Nah, ketika merek A, B, C, D, E ini mereka juga ada nilainya. Nilai kita sesuaikan dengan anggaran. Cukup nggak belinya? Wah ini bisa beli 2, ini cuma bisa beli 1.
kita butuhnya berapa, Ya. gitu kan? Artinya kita disesuaikan lagi. Nah itulah masuk analisis pasar di situ. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi kebutuhan kita, setelah dianggarkan, baru masuk analisis pasar untuk membuat yang namanya HPS. HPS, harga perkiraan sendiri itu nanti akan diajukan oleh OPD, dalam hal ini diwakili oleh PPK sebagai pejabat pembuat komitmennya. Dia kemudian akan menuangkan apa yang dia temukan di pasar itu. Katakan ada satu barang clip on nih, merek ABC, ini harganya 1.000, harganya 1.500, ada yang 900, misalnya katakanlah begitu. Nah dari sini dia mencoba kalau yang 900 ini dipakai 2 jam mati gitu misalnya, katakanlah gitu ya. Di spesifikasinya, di speknya itu dilihat dulu. Yang 1.000 ini agak lumayan 3 jam, yang ini agaknya durasinya cukup lama gitu. Kita ambil yang ini, kenapa kok kamu nggak ambil yang paling murah? Yang paling murah itu dipakai 5 menit mati gitu kan. Artinya dia spesifikasinya tidak mencukupi. Saya butuh untuk podcast 1 jam, masa 5 menit ganti clip on, kan nggak mungkin gitu kan. Nah baru kemudian setelah diidentifikasi itu dia menentukan yang namanya spesifikasi. Dari spesifikasi itu dianalisilah pasarnya, ada nggak barang yang seperti ini. Setelah ada, harganya berapa, di pasaran banyak apa tidak, itu analisis pasar. Baru nanti dari situ, barangnya oke, tersedia, kecuali mereka barangnya ini barang harus impor, ini barang tidak tersedia di lokalan, langkahnya akan beda lagi dengan barang yang tersedia di pasaran. Ketika impor kita harus memang izin impor, harus segala macam gitu kan ya. Tapi kalau ada di pasaran lokal dalam negeri, apalagi itu produk dalam negeri, ya kita harus mensupport dengan sebaik-baiknya produk dalam negeri yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, begitu kurang lebih. Ya. Jadi tergambar ya setelah identifikasi, kemudian analisis itu menjadi proses yang juga sangat penting begitu ya, ketika akan memutuskan mana yang akhirnya dipilih dan juga dibelanjakan begitu ya Pak. Betul. Ya. Nah kalau dari Komisi C sendiri, sejauh mana sih Pak kalau DPRD itu memantau pelaksanaan analisis pasar dalam setiap proses pengadaan di OPD begitu Pak? Inti pokoknya itu diidentifikasi. Ya. Jadi kalau identifikasi itu tadi sudah benar, sudah betul, udah rapi kesemuanya, itu saya kira kesemuanya sudah bisa berjalan dengan lancar. Di kuncinya identifikasi dulu itu tadi Mbak. Kalau dari DPRD itu mengawasi tentang itu, walaupun cuman salah satunya, karena DPRD fungsinya sebagai pengawasan juga, selain penganggaran, mungkin di antaranya sekian banyak pengawasan ya termasuk identifikasinya dulu itu. Nah setelah itu baru yang lain-lain. Dan dari DPRD meyakini kalau identifikasinya sudah oke, sudah well, ya pasti semua akan berjalan lancar dan beres. Jadi proses identifikasi itu kunci ya Pak ya, kuncinya ketika diidentifikasi. Pengadaan barang jasa itu tadi ya. Ya. Nah kalau kembali lagi Pak ke analisis pasar tadi, mengapa analisis pasar ini menjadi wajib dilakukan sebelum HPS tadi ya Pak ya? Harga perkiraan sendiri dan metode pengadaannya begitu Pak. Jadi analisis pasar itu sendiri penting untuk dilaksanakan karena kita butuh barang yang tepat guna, tepat harga, tepat mutu. Tepat guna, tepat harga, tepat mutu. Tepat mutu. Ya. Artinya ketika sama-sama katakanlah yang namanya, kembali lagi misalnya katakan begini, saya mau beli meja, kemudian saya butuh ukuran sekian. Ya. Di pasaran ada, tapi ada meja dari plywood, ada meja dari yang
dari serbuk gergaji itu yang yang itu dimampatkan itu ya. seperti Olimpik itu, Ya. atau kemudian meja dari jati. Waduh. Nah kan gitu, semua punya spesifikasi dan semua punya namanya satu meja. Ya. Nah ukurannya sama, tetapi spesifikasinya berbeda. Ya. Nah ketika analisis pasar itu sendiri, ketika sudah kita menentukan dalam anggaran beli meja ukuran sekian kali sekian, gitu ya. Nah, ketika anggaran sudah ditetapkan, yang paling mendekati kita menjadi tolak ukur itu anggarannya itu kita bisa menyerap anggaran berapa persen, Baik. ya. Saya ketika meja plywood itu hanya 10.000, anggarannya 100.000. Nah, ini terserap nih anggarannya, tetapi kan hanya sedikit Ya. dan barangnya juga tidak kualitasnya kurang bagus, gitu kan ya. Nah, kemudian ada jati 99.000. Ya, ini yang mendekati pagu anggaran kita. Paling tidak penyerapannya sudah bagus, barang yang didapatkan juga bagus, jadi tepat guna, tepat mutu, tepat harga, gitu. Kalau Pak misalnya tadi ya, kalau kita ngobrol ini sambil ngobrol ya Pak, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum juga yang menyaksikan gitu. Ketika misalnya plywoodnya tadi kan 10.000 nih, anggarannya 100.000. Boleh nggak sih Pak kalau nggak apa-apa lah beliin yang plywood aja, tapi 10 gitu kan bisa nih dapat 10 dari plywood. Itu boleh atau enggak Pak? Nah, ketika kebutuhannya gini Mbak, dalam spesifikasi, artinya kan ketika sudah diidentifikasi ya, kita sudah mengidentifikasi kebutuhan. Saya tuh butuh meja itu buat meja rapat atau meja kerja gitu kan. Nah, di anggaran ditulis berapa? 2 katakanlah misalnya. Tertulisnya 2. Tertulisnya 2 karena dalam anggaran itu sudah jelas ini barangnya apa, spesifikasinya seperti apa, jumlahnya berapa, pagunya berapa gitu kan, per meja ada pagunya berapa. Oke, ada ini 100.000. Ini kalau saya belikan meja ini dapat 10 nih. Iya. Nah, yang 8 mau taruh di mana? Nah, gitu kita. Tapi itu juga tidak tepat sasaran toh artinya. Artinya tidak tepat sasaran dan kita mengidentifikasi itu kan tidak hanya dalam satu sudut pandang. Iya. Kantornya sudah ada, ruangannya besarnya seberapa, cukup enggak? Atau kemudian banyak faktor yang kemudian menjadi bahan pertimbangan toh. Jadi ketika sudah ditentukan kebutuhannya, identifikasi tadi, kembali pada identifikasi tadi, baru kemudian kita masukkan, diusulkan kepada Bapak Dewan, Pak Dewan, saya butuhnya ini loh, setuju atau enggak jenengan kan gitu. Iya betul. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, identifikasi itu memang salah satu awalan yang sangat penting gitu. Ketika di pasar tadi ketemu dengan, wah ini dongnya 10 yo nyandak kalau sama anggarannya, enggak sederhana itu ya Pak ya. Enggak sederhana itu. Nah, kita mau menganggarkan juga harus selektif benar-benar. Misalkan ini butuh anggaran berapa karena anggaran dibagi-bagi tentunya tetap harus selektif. Jadi harus sesuai. Misalkan yang kata bapaknya tadi, butuh meja 2 walaupun pagu anggarannya melebihi, ya tetap harus 2 dan dibelikan yang kualitas bagus, terbaik ya. Terbaik. Nah, terus ini tambahan melenceng. Nah, kita selalu mendorong setiap pengadaan itu menggunakan produk-produk lokal, atau kalau dalam negeri tentu dalam negeri. Terus produk lokal harus mendorong seperti itu karena setiap program dari pemerintah yang dikucurkan, anggaran yang dikucurkan itu sangat penting sekali dan butuh imbal balik, harus biar masyarakat juga menikmati. Seperti kalau
produk dari lokal. Ya. Itu otomatis bisa meningkatkan perekonomian lokal. Perekonomian bisa meningkat. Nah, dengan banyaknya anggaran yang kita gelontorkan itu tentu bisa menyerap dan bagaimana bisa meningkatkan perekonomian. Ya, misalnya tadi meja dibelikan ke UMKM gitu ya, pengrajin meja yang ada di Yogyakarta misalnya gitu ya Pak ya. Kita selalu mendorong seperti itu. Siapa? Kita semua pasti pernah mengurus dokumen di kantor pelayanan publik. Mau itu mengurus SIM atau KK, membayar pajak, perpanjang paspor, bahkan untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Kali ini, yuk ikuti perjalanan Zaki mengurus pembuatan IKTP. Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan berkas-berkas seperti fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga, serta surat pengantar dari RT dan RW. Sebenarnya, pembuatan IKTP itu mudah dan gratis. Namun, bisa kita bayangkan jika proses tersebut dibuat berbelit-belit dan ruwet, ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya gratifikasi atau bahkan suap. Iya, Zaki jadi tergoda untuk memberi uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan IKTP-nya cepat dan tidak dipersulit. Tahu kan, kalau apa yang dilakukannya adalah bagian dari gratifikasi? Meski kadang gratifikasi tersebut dianggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini tentu akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada ikut menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor-kantor pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, petugas negara harus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan kepentingan publik, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi ilegal. Tentunya, penanganan gratifikasi akan lebih maksimal jika ada kerjasama yang kuat, tak hanya dari seluruh jajaran badan pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi serta masyarakat luas. Dengan sistem yang adil dan terbuka, pelayanan publik akan menjadi maksimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, yakin masih mau berurusan dengan gratifikasi? Bersama, yuk wujudkan pelayanan publik yang bebas dari gratifikasi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id, klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Jadi, kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting majunya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawar mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Nah Pak Agus, kalau Ya. mengenai analisis pasar lagi ya, siapa sih yang paling bertanggung jawab Pak untuk melakukan analisis pasar di lingkungan instansi pemerintah itu? Oke. Kalau dalam proses di kepemerintahan bahwa
Ada petugas yang namanya PPK. Ya, pejabat pembuat pejabat komitmen pembuat tadi ya. komitmen, karena dia yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa di instansi yang bersangkutan, begitu. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Artinya dia juga, karena tugas dari PPK adalah menentukan jenis pengadaannya. Artinya jadi dia bukan menentukan jenis pengadaannya ya. Maaf, saya koreksi tadi. Dia sudah mengidentifikasi kebutuhannya. Kira-kira ini nanti akan tender atau pengadaan langsung. Nah, metodenya berarti ya Pak ya? Metodenya. Jadi ketika dia sudah diidentifikasi, misal katakanlah sekarang pagu untuk barang itu yang bisa pengadaan langsung itu kan 100 juta. Ya. Nah, kemudian ketika dia harus membuat HPS nih. Nah, kemudian dia ketika harga perkiraan sendiri itu harus dia buat, dia menganalisa pasarnya. Barangnya ada di pasar, kemudian mereknya juga dalam negeri, kemudian juga itu katakanlah merek luar negeri TKD-nya sudah melebihi 40%. Nah itu bisa kemudian dia masukkan menjadi harga perkiraan sendiri yang dia tentukan, karena dia menentukan, dia menandatangani dan dia bertanggung jawab. Artinya ketika dia harus bertanggung jawab terhadap harga perkiraan sendiri itu, dia harus mengetahui sumber-sumbernya. Walaupun ya dibantu orang lain oke lah ya, tetapi dalam hal ini semua menjadi tanggung jawab dari BPK gitu. Ya. Jadi memang prosesnya ini sebenarnya cukup panjang ya Pak ya. Dan salah satunya tentu agar ini transparan juga kan ya ke masyarakat untuk bisa tahu bahwa prosesnya seperti ini gitu ya. Dan tentu saat ini ketika digital ini sudah semua hal itu menggunakan digital, dalam hal ini juga ada langkah-langkah secara digitalnya juga Pak. Betul. Jadi ketika dalam PPK katakanlah kita kembali contoh tadi bahwa kita butuh meja, PPK mencarinya bisa menjadi e-katalog. Ya, menggunakan katalog, atau ketika katalog katakanlah di katalog itu tidak ada, dia bisa menggunakan marketplace. Platform digital lain ya Pak platform ya. Digital lain, marketplace. Ketika di marketplace itu memang sudah, dia berarti kan segmennya lebih luas tuh. Nah di situ kan memang sudah ada kriterianya. Yang penting ada kriterianya, aspek transparansi dan akuntabilitasnya terpenuhi. Gitu. Jadi transparansi dan akuntabilitas. Ya, transparansi dan akuntabilitas terpenuhi dengan kalau di katalog ya semua orang juga bisa lihat ini harganya berapa, bisa membandingkan. Semua bisa membandingkan di marketplace juga semua bisa membandingkan. Jadi marketplace dari sekian banyak itu ya silahkan aja kalau memang barang yang dibutuhkan itu ternyata tersedia dan spesifikasinya sesuai, kemudian juga harganya tidak melebihi HPS. Ya. Nah ini tadi menyambung dari Pak Timbul tadi. Kalau UMKM, kemudian juga mungkin pengusaha lokal Yogyakarta dalam hal ini seberapa ikut terlibat Pak yang sudah begitu? Apakah banyak juga yang juga merasakan keuntungannya itu? Keuntungan imbal baliknya. Imbal baliknya gitu. Nah sebenarnya kalau untuk yang sistem katalog itu ada personil sendiri ya. Tapi saya ngomong secara tidak secara mendalam banget, tapi secara luar. Kalau melihat dari saya indikasi pasarnya saja. Jadi ketika sudah semakin banyak dari UMKM katakanlah untuk kebutuhan makan minum rapat katakan gitu ya. Jadi tidak semua OPD kan butuh itu gitu. Kemudian juga ternyata semakin tahun itu pertumbuhannya juga cukup signifikan. Jadi mereka yang mendaftarkan pada katalog lokal itu cukup signifikan. Jadi terus bertambah. Artinya kan bahwa imbal balik yang ada itu cukup menjanjikan gitu. Karena ada ketertarikan dari masyarakat untuk kemudian ikut dalam katalog tersebut. Jadi nggak main sembunyi-sembunyi di belakang pesan saya dong pesan saya kan tidak ada gitu lagi ya. Semua sekarang sudah tercatat. Kemudian sistem kadang-kadang yang menjadi penghambat memang transfer teknologi ya ke UMKM tersebut gitu Pak. Jadi
waktu pertama awal-awal dulu yang datang tuh cukup rada berumur, agak sepuh ya. Jadi ya ketertarikan itu agak kurang. Tapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu, kita juga mendorong semuanya ke platform digital. Kemudian juga banyak anak muda yang ikut, artinya anak-anaknya ya membimbing orang tuanya lah ya gitu ya. Nah akhirnya sekarang sudah mulai banyak kok, sudah cukup bisa dikatakan kalau melihat secara keseluruhan ya melek teknologi lah kalau secara keseluruhan aja Pak ya. Jadi tidak satu persatu tapi secara keseluruhan aja bahwa mungkin sudah mencapai 60-70% dari UMKM yang ada di Yogyakarta, kurang lebih seperti itu. Memang PPJB dituntut seperti itu, dituntut harus transparan dan Akuntabel tadi. Makanya berbagai sistem harus dilakukan seperti e-katalog, harus merekrut UMKM lokal, itu sebetulnya sudah dilakukan dan kita mendorong untuk seperti ini, podcast seperti ini biar masyarakat tahu. Semacam sosialisasi begitu ya Pak ya? Ya biar tahu, biar gamblang, terutama dituntut masyarakat itu melek teknologi seperti yang dikatakan Pak Slamet tadi, harus tahu dengan perkembangan zaman dituntut melek teknologi seperti harus akun apa saja yang harus dibuka dan lain-lain itu di PPJB sudah ada dan kita mendorong seperti itu. Nah, terutama alhamdulillah UMKM semakin maju karena harapan kita itu harapan semua, saya pikir harapan semua masyarakat, UMKM harus tetap maju dengan adanya program-program yang datang imbal baliknya itu tadi. Seperti itu. Baik. Dan selama ini DPRD juga terus memberikan dukungan ya Pak ya? Iya, tetap memberi dukungan. Apalagi yang bermanfaat buat masyarakat harus kita dukung dan harus kita fasilitasi. Lewat anggaran, lewat apapun itu hukumnya seperti wajib kalau untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, karena ujung-ujungnya juga adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga ya. Nah, kalau tadi kita kembali lagi tentu saja dalam analisis pasar begitu. Jadi informasi apa saja sih Pak yang wajib dikumpulkan saat melakukan analisis pasar gitu Pak? Apa-apa saja untuk bisa dapat membuat analisisnya dari hasil identifikasi tadi kan sudah mengerucut nggih. Sudah mengerucut, jadi kita membutuhkan ABCDE. Nah, barang ABCDE ini sudah tersedia di pasaran atau belum. Nah, kemudian juga dari kita bisa cari informasi dulu, apa yang akan dilakukan, kemudian datanya gimana. Artinya kalau di marketplace kan kita lihat bintangnya ya. Nah kita lihat bintangnya dulu, reviewnya. Wah ini barang datang peot nih gitu. Nah, itu keseringan ya. Cuma bedanya kalau di sini udah ditetapkan di awal. Ya sudah ditetapkan. Kalau marketplace saya bisa pay letter Pak. Ya, jadi itu ya yang harus dilakukan ya. Paling tidak kemudian kita bisa berkonsultasi dulu, misalnya untuk barang-barang yang katakanlah mulai tidak umum ya, atau yang agak high tech ya. Misalnya katakanlah kita mau beli PC nih. Ya. PC setiap tahun itu ketika kita mulai dianggarkan, itu ketika masa pelaksanaan itu udah bisa beda itu, bisa discontinue itu. Gitu kan? Ya. Jadi kita, wah ini pakai PC yang tipe gini atau dia pakai prosesor ini gitu ya. Nah, ketika kita sudah dianggarkan, spesifikasinya sudah ditulis, sudah diidentifikasi, barangnya seperti ini. Pas pembelian sudah discontinue.
Iya. Nah, artinya kan kita harus mulai ini tuh analisis pasarnya berjalan di situ. Iya. Wah, ini sudah discontinue nih. Yang mendekati apa atau yang lebih tinggi apa? Ya. Harganya sesuai atau tidak? Kita dianggarkan 100 juta. Kemudian barangnya ini yang mendekati itu hanya 75 juta. Barang spek di atas ini kayaknya udah 150 juta katakanlah. Ya mau tidak mau ini yang mendekati tapi tidak bagus-bagus amat, tapi mendekati dengan yang kita butuhkan atau spek yang kita butuhkan gitu. Yang sudah diidentifikasi dan sudah disetujui menjadi dokumen anggaran, lalu tinggal di dalam analisis pasarnya ya ketika itu akan berjalan ketika menemui kendala-kendala seperti itu. Ya, jadi memang karena dia di lapangan, di pasar juga memungkinkan sekali untuk kondisinya berubah-ubah ya. Fluktuasinya bisa berubah. Tuh luar biasa. Nah, itu sebabnya rencana identifikasi itu dilakukan. Kalau fluktuasinya terjadi di pasar, ya kita mencari barang yang mendekati begitu ya Pak ya. Dan termasuk juga secara harga juga sudah tercukupi. Sudah tercukupi atau masih tercukupi gitu. Baik. Nah, kalau peran DPRD sendiri Pak, kalau misalnya dalam memastikan pengambilan keputusan pengadaan kali ini ya, tapi yang berbasis data itu perannya seperti apa sih Pak? Yang berbasis data, jadi saya menanggapi yang itu tadi tentang analisis pasar. Oh baik. Analisis pasar itu tadi dulu ya Mbak ya? Boleh Pak. Nah itu tentunya kita harus mengadakan banyak program, misalkan sosialisasi, ya. Ada bimbingan teknis, BIMTEK. untuk menganalisis tentang harga-harga di pasar. Kalau di harga di pasar kan tidak semua sama. Betul. Harga pasaran ini tidak semua sama. Ya betul kata Pak Slamet tadi, diambil yang mendekati. Dan Yang saya Agus Pak. Oh, iya. Tapi kan selalu selamat Pak. Ya, Maksudnya doanya yang bagus. Pak Agus selamat, Pak Agus yang mudah-mudahan selamat terus. Amin. Nah, ini Pak Agus, terima kasih dieleke. Nah, tentang itu tadi bisa dia anggarkan melalui bimbingan teknis untuk menyesuaikan harga-harga yang tadi saya bicarakan. Harga tidak semua sama, diambil yang mendekati, tentunya tidak cuman yang mendekati saja, diambil yang mendekati, dan di situ ada produk-produk UMKM lagi. Saya selalu ke UMKM. Jadi produk yang diproduksi oleh UMKM. UMKM yang sudah berbasis, tentunya yang sudah terdaftar ya Pak, yang sudah terdaftar. Nah, biar kesemuanya plong dan melek teknologi itu tadi bisa tersampaikan. Jadi bisa sinergi antara UMKM dan program-program dari pemerintah. Nah, maaf saya dari tadi tentang UMKM terus mewakili rakyat ya Pak ya. Karena mewakili rakyat, pengen UMKM berkembang naik kelas dan naik kelas di DIY ini. Betul. Tapi bahwa kalau kembali ke UMKM, apa tadi yang disampaikan bahwa saat ini juga kebutuhan digitalisasi itu kan tentu sudah menjadi hal yang umum begitu dan bahkan wajib ya. Tadi disampaikan juga ada BIMTEK yang diharapkan juga bisa dilakukan untuk teman-teman UMKM, karena kalau kita melihatnya di e-katalog, di platform digital, foto, tampilan itu menjadi kunci ya. Kadang-kadang itu bahkan untuk memfoto yang pas aja belum capable begitu ya. Eman-eman karena waktu di foto kok burem gitu. Padahal aslinya bagus, misalnya corak batiknya ataukah itu kerajinan aslinya luar biasa detail, tapi karena hanya gara-gara angle foto dan lain sebagainya. Nah, artinya ini menjadi penting untuk
tadi disampaikan ya ada pendampingan, ada pelatihan gitu ya. Kalau DPRD sendiri kan tentu selalu dekat dengan UMKM ya Pak ya. Kalau bersama dengan masyarakat kan artinya begitu. Pernah nggak Pak dengar apa sih kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM kaitannya dengan hal ini Pak? Maju tentang UMKM. Nah, kesulitan UMKM itu tentang akses sebetulnya. Tentang kebanyakan para UMKM itu belum bisa mengakses program-program dari pemerintah. Makanya diperlukan banyak sosialisasi di masyarakat, penggerak UMKM. Nah, biar tahu dan biar bisa pemasarannya. Misalkan dia membuat produk, kita sosialisasinya tuh bukan cuma membuat produknya terus, tapi juga penjualannya, pemasarannya. Nah, sekarang kendala di UMKM banyak yang pemasarannya yang terkendala. Nah, itu saya kira bisa ditingkatkan melalui digital media itu tadi, yang kata Pak Agus harus media itu tadi harus ada peningkatan seperti itu. Contohnya sekarang kita pemasaran bisa lewat IG, bisa lewat TikTok, bisa lewat media-media dan lain seperti podcast ini juga sebagai media untuk biar masyarakat tahu, ya, tahu tentang istilahnya pengadaan barang dan jasa itu. Betul, tadi. Karena juga ini menjadi peluang ya Pak ya sebenarnya untuk masyarakat untuk juga bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa begitu ya. Karena sudah terbuka, masyarakat bisa mengakses, sebetulnya bisa mengakses, juga bisa ikut dalam pengadaan ini juga ya Pak Agus, ikut dalam pengadaan ini juga, biar meningkat perekonomian di betul. masyarakat ini. Jadi dari kami sendiri untuk Biro Pengadaan Barang Jasa di pemerintah, jadi kalau ada UMKM yang pingin merasa aksesnya kurang, sebenarnya ya tidak juga. Kami juga kalau memang pingin konsultasi kita menyediakan setiap Selasa dan Kamis itu ada ini kan Zoom, silakan kalau mendaftar dulu silakan Zoom. Kemudian kalau yang pengen ikut katalog lokal sudah ada petugasnya yang siap sedia untuk melayani, mengarahkan dari A sampai Z. Itu jadi pada sudah ada penjenjangannya di situ. Jadi kalau ada UMKM yang pengen itu ya silakan datang ke kantor Biro PBJ. Di sana sudah ruang pelayanannya cukup nyaman gitu ya. Kemudian dilayani dengan baik dan insya Allah bahwa ibu dan bapak yang ingin ikut serta itu pasti akan dibimbing step by step. Jadi, nah yang penting punya HP, semua rasanya semua pasti punya WhatsApp pasti juga harus begitu. Pasti sekarang ini siapa sih yang nggak punya begitu ya. Siap-siap. Yang saya maksud seperti ini. Jadi ini ajang sosialisasi juga. Kalau masyarakat biar tahu kalau PBJ itu sekarang sudah membuka, bahkan sudah lama membuka akses untuk UMKM. Lah silahkan masyarakat untuk mengaksesnya dengan cara seperti yang diinginkan Pak Agus tadi, datang ke biro atau lewat Zoom, lewat kalau Zoom memang, bisa. Biasanya kan mereka setelah dibimbing sudah katakanlah saya pengen tayang nih, kemudian saya pengen tanya kok nggak jalan-jalan, atau misal katakanlah saya ada kesulitan apa secara nanti bisa di sana juga ada link Zoom-nya. Nanti setiap Selasa dan Kamis biasanya situ ada petugas yang siap sedia kalau mau tanya jawab. Gitu. Jadi mungkin memang tidak setiap hari ya kalau Zoom ya, karena kami juga batasan waktu ya, dialokasikan segitu dan segitu saja.
Jadi Artinya pemerintah itu selalu berusaha memfasilitasi, sebetulnya selalu berusaha memfasilitasi masyarakat. Sehingga aksesnya ada tadi ya, dan Aksesnya. pemerintah hadir di situ untuk UMKM yang ikut mau terlibat dan mengambil peluang ini peluang. gitu ya. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Jadi bahwa tadi kembali lagi Zoom ada disediakan begitu ya. Artinya ketika UMKM ini juga karena tidak mungkin ibaratnya tuh bertepuk sebelah tangan kan nggak bisa ya Pak ya. Artinya UMKM juga harus punya proaktif gitu ya, mau proaktif untuk juga mencari informasinya. Bisa ke kantor, bisa lewat Zoom juga di hari Selasa dan Kamis ya Pak ya. Nah untuk misalnya yang saat ini sedang menyaksikan kemudian juga ingin mengakses lewat mana Pak? Website? Itu bisa kalau dari di websitenya itu yang lebih gampang itu di spse.inaprok.go.id inaprok INAPROC procurement ya .id. .id ya siap. Itu di situ websitenya. Ya, atau kalau di
pencarian ya LPSE DIY gitu itu udah pasti akan menuju ke situ. LPSE DIY. PSED. Ya, dan tentu gratis ya Pak Oh ya. jelas. Jadi ini sekali lagi peluang besar untuk teman-teman UMKM yang juga ikut mau terlibat dalam pengadaan barang jasa. Silahkan untuk diambil peluang ini, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya juga melalui biro tadi yang sudah disampaikan. Nah, kita kembali lagi Pak mengenai bagaimana ini harus menjadi transparan dan akuntabilitasnya bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Nah, kalau DPRD sendiri mengawasi transparansi, akuntabilitas saat OPD berinteraksi dengan penyedia potensial ini seperti apa Pak? Ya harus transparan ke semuanya. Transparan ke semuanya itu termasuk apa kebutuhannya dan apa yang harus disediakan itu harus ke penyedia barang dan jasa. Itu harus disampaikan dari awal. Seperti dari awal tadi saya sudah ngomong tentang apa tadi Pak, awalnya dari identifikasi, terus perencanaan, penganggaran. Nah, ini harus ada harus transparan semua. Dan tadi sudah dibuka di websitenya PPJB. Nah, kalau ada kebutuhan, ada yang harus yang harus dibutuhkan untuk pengadaan itu selalu terbuka. PPJB selalu share. Ini butuh ini. Terus mau pengadaan ini misalkan itu di-share ke semuanya biar transparan karena harus semua pada tahu. Nah, nanti mungkin ada yang lewat penunjukan, ada yang lewat yang pasti e-katalog itu yang paling banyak ya Pak. E-katalog. Kalaupun lewat penunjukan harus tahu dan pasti kapasitas yang ditunjuk. Tidak boleh asal tunjuk. Kamu mengadakan ini, kamu CV ini harus pengadaan ini, minta pengadaan ini, minta disediakan ini, harus diteliti dulu. Pastinya tidak boleh sembarang tunjuk, tidak bisa sembarang tunjuk. Kalau sembarang tunjuk nanti bisa kapasitasnya berkurang, kualitasnya pengadaan, kualitasnya yang dikerjakan bisa berkurang. Nah, kita jangan sampai mengurangi kualitas lah, biar semua itu benar-benar manfaat untuk rakyat. Nanti kalau dari DPRD sesuai ketugasan kami mungkin akan banyak monitoring, akan banyak melakukan. Kalau sekarang dikemas dengan kunjungan dalam daerah itu selalu ada, dan sanksi-sanksi harus ada tegas. Yang dikhawatirkan kalau tidak sesuai dengan kualitasnya itu nanti bisa berpengaruh ke penyerapan anggaran tahun depan. Dan dari DPRD penganggarannya juga harus memenuhi kriteria yang tadi itu. Jadi tidak
semena-mena atau tidak ora waton nganggarke gitu. Jadi nanti bisa dinilai dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Apakah pekerjaan itu sudah bagus atau perlu penganggaran, perlu tambahan program, perlu tambahan penganggaran. Itu sangat riwil sekali mengkajinya. Melalui pengkajian-pengkajian di komisi maupun di badan anggaran dan lain-lain itu harus tepat sasaran semua karena DPRD harus berusaha tepat sasaran. Ya. Baik. Wah ini sekali lagi memang transparansi dan akuntabilitas itu memang yang juga dibutuhkan oleh publik ya Pak. Masyarakat bisa melihat kalau tadi tentu kebutuhannya apa, kemudian juga perencanaan dan juga identifikasi serta itu tentu sudah bisa dilihat. Kemudian dari UMKM ataupun yang menyediakan itu pun juga diberikan peluang yang sama. Tinggal disitulah biro ini tanda kutip biro jodoh juga gitu. Artinya mempertemukan antara pencari pekerjaan pengadaan dan yang akan mengadakan begitu ya. Dalam ini agar mudah dipahami aja gitu ya Pak, analogi aja mohon izin. Tapi bahwa sekali lagi analisis itu juga menjadi bagian penting dari proses perjalanan ini agar tetap transparan dan akuntabilitas itu tadi ya, dan bisa dipertanggungjawabkan karena Dewan yang sudah mengetok anggarannya juga tentu anggaran yang tidak sedikit begitu ya Pak ya. Nah cara memastikan kalau harga pasar itu nanti yang diperoleh benar-benar valid, sahih itu kan juga saya membayangkannya udah rumit duluan gitu. Ini bagaimana Biro melakukan ini Pak? Ya, kalau makanya untuk di pengadaan, terutama pengadaan barang ya. Jadi untuk pengadaan barang kalau pengadaan jasa milik konsultasi itu baru akan diadakan katalognya. Makanya barang itu semua didorong ke katalog. Jadi dari situ dari katalog itu ketika semua orang memasukkan barang yang sama, harga akan bersaing di situ. Nah, kualitas akan bersaing di situ. Artinya dalam katalog juga kan tidak serta-merta kemudian saya akan menunjuk membeli barang dari Maumere katakan. Ya kan tidak mungkin gitu ya. Nah, makanya dalam katalog itu juga sudah bahasa Indonesia ponto-ponto itu dibagi-bagi gitu ya. Jadi katalog lokal itu tetap dibagi-bagi. Jogja juga mempunyai katalog sendiri. Jadi untuk UMKM di sini yang katakanlah toko-toko ATK gitu kan ya, kemudian penyedia barang-barang elektronik misalnya PC, komputer itu masuk di katalog lokal gitu kan. Jadi kita tidak membeli barang katakanlah semua dari Jakarta gitu kan nggak itu juga. Nah, ketika dengan memberdayakan UMKM lokal kemudian juga dengan transparansi semua harga sudah tercantum di situ semua kok. Kemudian akuntabilitasnya ya bisa dibandingkan kok setiap itu toko itu bisa dibandingkan semua harganya. Bisa cek toko sebelah ya Pak? Bisa cek toko sebelah, tidak perlu ngintip-ngintip lagi gitu kan. Nah, tinggal itu jadi saya pikir dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah kalau saya pribadi ya sudah cukup akuntabel dan transparan gitu. Jadi terbukti dengan bisa diakses oleh siapa saja ya Pak? Bisa diakses oleh siapa saja gitu. Jadi ketika dalam website kami juga sudah ada tolak ukur yang bisa dijadikan pegangan oleh baik itu oleh inspektorat maupun anggota dewan dan yang lainnya. Itu di website kami juga sudah ada, tapi saya tidak begitu mendalami itu ya, jadi saya khawatir salah nanti. Tapi nanti paling tidak dalam hal ini Biro PBJ sudah berusaha untuk bisa menjembatani antara UMKM dan dalam hal ini OPD pemerintah, karena kita juga hanya bermain di lingkungan situ, bermain di lingkungan situ untuk pengadaan barang jasa pemerintah.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tadi. Siap. Bapak-bapak, ini waktu kita terbatas sekali. Izin mungkin untuk masing-masing berkenan menyampaikan closing statement yang singkat. Kita mulai terlebih dahulu dari Pak Timbul, monggo Pak, terkait dengan identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Ya, untuk identifikasinya, kalau saya pribadi malah mengucapkan terima kasih dari BPJB yang sudah ada di kepemerintahan kita, OPD kita. Nah, itu yang sangat saya apresiasi tentang menjembatani UMKM yang bisa mengakses ke pengadaan barang. Jadi untuk meningkatkan taraf perekonomian UMKM di masyarakat DIY, itu yang saya apresiasi di BPJB. Nah, mari kita tingkatkan terus untuk bersama-sama berkolaborasi antara pemerintah dan DPRD, OPD terkait untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta yang selalu istimewa. Istimewa sekali closing statementnya. Terima kasih Bapak Timbul. Luar biasa bahwa kolaborasi ini tentu terus dibutuhkan dan ujungnya adalah untuk ke masyarakat merasakan kesejahteraannya begitu ya. Pak Agus, monggo Pak Agus. Berkenan closing statement. Jadi sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini ya, identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa ya. Jadi dengan identifikasi yang tepat dari kebutuhan kita dalam penganggaran, itu tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga kita dapat mendapatkan barang yang tepat harga, tepat mutu, dan tepat guna. Gitu. Luar biasa. Terima kasih sudah disimpulkan dengan begitu powerful. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Agus Budiandoyo sudah rawuh di sini, sudah ngobrol santai. Pak Timbul juga terima kasih sekali untuk obrolan yang singkat, tapi juga saya yakin banyak sekali yang bisa mendapatkan insight dari obrolan hari ini, bahwa yang jelas identifikasi dan juga analisis pasar itu bukan hanya formalitas administrasi, tetapi merupakan fondasi awal dari pengadaan yang profesional dan bertanggung jawab. Harus dijalankan dengan baik karena ini mampu mendukung pengadaan yang tepat sasaran, efisien penggunaan anggarannya, dan juga mampu menjamin mutu barang jasa yang diterima oleh pemerintah dan pada akhirnya memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Saya Tako Mintarja pamit. Sekali lagi terima kasih untuk podcast Insight Pengadaan Barang Jasa yang dipersembahkan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dari Gedung PDIN. Sampai berjumpa lagi di podcast Insight berikutnya. Sampai jumpa.